Hai semua, hari ini mau ngajakin teman-teman buat ngobrol-ngobrol lagi. Kalau kemarin-kemarin udah lumayan banyak ya topik-topik yang kita obrolin sama-sama. Nah hari ini mau ngobrolin soal helplessness nih teman-teman. Pernah gak sih kalian ngalamin yang namanya berada dalam kondisi yang helpless gitu? Rasanya kayak kalian gak berdaya, kayak rasanya gak ada yang bisa kalian lakuin untuk keluar dari situasi itu. Dan mau minta tolong sama orang juga rasanya siapa yang bisa nolongin gue gitu, kayaknya nggak ada yang ngerti, nggak ada yang bisa ngasih solusi, nggak ada deh pokoknya rasanya seolah-olah kalian tuh kayak lagi terjebak dalam satu kotak, ya udah gitu nggak bisa kemana-mana, di situ aja stuck, nggak ada yang bisa kalian lakuin. Nah kalau boleh sedikit cerita, gue sendiri pernah ngalamin hal itu gitu. Gue pernah kerja di satu tempat yang ngebuat gue ngerasa kok jadi kayak serba salah ya, kok kondisinya jadi kayak gini ya, kok kayaknya semua hal yang gue lakuin kayak kurang tepat ya, kok kayak apapun yang gue kerjain ada aja salahnya, padahal kayaknya kemarin mintanya itu gue kerjain itu kok salah lagi, kok tapi pokoknya bener-bener situasi yang apapun yang gue lakuin kayak ya udah gitu-gitu aja. Gue mau keluar nggak bisa, gue mau resign itu bukan sebuah solusi yang saat itu bisa gue lakukan. Gue mau tetap di situ aja tapi kok gue kayak orang linglung, kayak orang stres, kayak berat gitu. Itu tuh jadi sesuatu yang mengerikan buat gue. Sampai di titik yang gue ngerasa kayak bangun tidur pagi tuh mau berangkat kerja aja tuh kayak takut banget, kayak ngapain ya? Kenapa? Apa yang gue takutin gitu? Apa yang ngebuat gue bisa ngerasa kok kayak takut banget? Tapi hari itu pun gue benar-benar ngerasa setakut itu gitu. Gue ngerasa kayak aduh rasanya nggak mau berangkat deh. Kayaknya sampai di sana tuh bakal terjadi A B C D E F G sampai Z gitu. Banyak hal, banyak kemungkinan di kepala gue yang ngebuat gue jadi udah takut sendiri untuk pergi kerja gitu. Dan hal-hal lain yang ngebuat gue akhirnya ngerasa kayak aduh gimana ya, gue bisa apa ya, gue bisa minta tolong siapa ya. Dan kalaupun kayak misalnya gue berusaha mencari pertolongan, semua hal yang diucapin sama orang lain, semua solusi yang kayak kesannya dikasih sama orang lain tuh menurut gue itu bukan solusi yang bisa menolong gue. Lagi-lagi gue ngerasa gue udah terjebak aja nih dalam box ini, kayak terserah deh mau gimana gitu. Sampai di satu titik yang gue ingat banget itu adalah masa-masa dimana gue tidur itu cepet banget. Kayak kalau orang kan biasanya berangkat kerja pagi, sore pulang kerja, ya ada yang langsung pulang tapi nanti di rumah mereka ngapa-ngapain dulu, mungkin me time dulu atau pergi dulu sama temen-temennya atau apa. Gue pernah ada di masa-masa yang gue selesai kerja, yang gue melakukan adalah pulang, tidur secepat-cepatnya. Jadi kalau misalnya gue pulang sampai kerjaan gue kelar, gue bisa sampai rumah jam 8, ya udah setelah mandi dan segala macem jam 8 itu adalah waktu gue tidur. Gue akan langsung tidur secepat-cepatnya supaya hari itu berakhir, gue bisa ketemu hari yang baru. Tapi sayangnya hari yang baru itu gue masih merasa gue ada dalam kondisi yang tidak menyenangkan itu kan. Jadi besoknya pun ketika gue kembali kerja lagi, gue ngerasa yang ada di pikiran gue adalah gue mau cepet-cepet sore, gue mau cepet-cepet pulang kerja, gue mau cepet-cepet tidur biar gue bisa cepet-cepet ganti hari lagi. Hidup gue tuh jadi kayak hidup yang gitu aja gitu. Gue yang kayak ya udah, emang kalau emang ini adalah kehidupan yang harus gue lewati, adalah hari-hari yang gue harus dan perlu gue lewatin, gue akan lewatin. Tapi dengan kayak gitu, dengan kehidupan yang nggak ada seru-serunya, yang kalau bisa cepetan aja gitu berakhirnya gitu. Hari ini ganti besok lagi, ganti besok lagi, ganti besok lagi, dan gitu terus sampai hal ini tuh terjadi berbulan-bulan gitu. Ini ngebuat gue ngerasa udah nggak ada seru-serunya gitu. Apa sih yang bisa menyenangkan, apa sih yang bisa seru gitu. Gue ke gereja, gue berdoa. Tapi menurut gue di saat itu ada yang salah sama diri gue. Karena kalau misalnya gue tetap ada di gereja, gue tetap beraktivitas seperti biasa, bahkan di momen-momen yang berat itu gue masih terlibat pelayanan, tapi kenapa
di hari biasa. Jadi rasanya mungkin bisa dibilang gue happy-nya weekend doang gitu. Karena Sabtu Minggu ada di gereja, ada di lingkungan yang berubah, ada di situasi yang mungkin ngebuat gue ngerasa gue nggak perlu mikirin hari Senin sampai hari Jumatnya gue gitu. Tapi ketika gue balik ke hari Senin dan hari Jumat, gue kembali lagi ke si sosok yang pengen tidur cepet biar segala sesuatunya berlalu dengan cepat dan ganti hari lagi gitu. Yang akhirnya gue sadari, puji Tuhan, Tuhan masih sayang dan masih ingetin gue adalah ketika gue sadar kalau ini akan begini terus sampai gue bener-bener serahin apa yang perlu gue lakuin ini ke Tuhan. Maksudnya gini, gue ingat banget ada satu hari yang gue abis pergi sama teman gue. Di momen gue pergi sama teman gue, yang gue lakukan adalah ngedumel. Gue keluarin semua unek-unek gue. Terus gue di akhir gue ngedumel itu, gue baru ngerasa kayak tertampar gitu loh. Kayak kok dari semua unek-unek gue, dari semua hal yang gue lontarkan itu, gue mendengar diri gue seperti seseorang yang gak kenal Tuhan ya. Seseorang yang di dalam hidupnya tuh gak ada Tuhannya. Padahal kata teman-teman gue, bahkan menurut teman gue yang ngobrol sama gue itu adalah, kerjaan lo kan ke gereja ya Lin, lo kan punya Tuhan ya Lin, lo kayaknya deket ya sama Tuhan ya Lin, tapi kenapa lo bisa sampai ngerasa kayak gini ya? Nah itu yang ngebuat gue ngerasa kayak, iya nih ada yang salah sama gue, mindset gue salah, gue gak ngandelin Tuhan sama sekali dalam beberapa bulan gue struggle sama pekerjaan gue itu. Yang gue andalin adalah kemampuan gue untuk berpikir, mencari solusi apa yang baik yang bisa gue lakukan. Tapi gue gak tanya Tuhan, apa ya yang Tuhan mau gue lakuin di tempat ini, apa ya yang Tuhan mau supaya gue bisa melalui hari-hari gue yang berat itu gitu. Dan setelah gue ngedumel itu, besok agak delay sih nyadarnya. Besok paginya gue berdoa, gue bener-bener sungguh-sungguh kayak, Tuhan udah nih, udah cukup berbulan-bulannya, udah terlalu lama. Akhirnya gue bener-bener yang mau menyadari keberadaan Tuhan dalam hidup gue. Gue bener-bener mau serahin apa yang jadi struggle gue dan segala macamnya. Dan di pagi itu tuh rasanya berubah gitu. Hal-hal yang tadinya rasanya kayak gak mungkin ada sesuatu yang bisa berubah, rutinitas yang kayaknya akan menjebak gue terus-terusan di dalam situ, gak akan bawa gue kemana-mana, di pagi hari itu tuh rasanya berubah gitu loh. Rasanya kayak terdengar klise, tapi bener-bener rasanya di hari itu tuh gue kayak dapet harapan yang baru gitu. Dan bener aja gitu, setelah itu gak lama, bahkan mungkin ini akan beda-beda ya. Kalau misalnya teman-teman ngerasain hal yang serupa, mungkin teman-teman gak akan ngerasa kayak gue yang hari itu juga langsung ngerasa dijawab. Mungkin ada teman-teman yang harapannya baru kelihatannya besoknya atau lusanya atau beberapa waktu, jangka waktunya mungkin beda-beda gitu. Tapi untuk gue di hari itu bener-bener kayak, itu paginya gue akhirnya bener-bener angkat tangan serahin ke Tuhan. Siang atau sorenya Tuhan langsung jawab. Harapan yang gue tunggu-tunggu, jawaban yang gue tunggu-tunggu selama berbulan-bulan itu langsung ada di hari itu juga gitu. Jadi di hari itu gue bener-bener sadar kalau kondisi helpless itu pasti ada. Semua orang pasti pernah punya, semua orang pasti ngerasain itu. Tapi yang ngebedain gue dan orang-orang lain saat itu adalah mungkin orang-orang ketika berhadapan dengan kondisi itu, dia langsung sadar keberadaan Tuhan, dia langsung sadar dia selalu punya harapan. Nah sedangkan yang gue alami saat itu adalah gue gak sadar sekian bulan, sampai akhirnya gue menyadari itu dan akhirnya gue bisa keluar dari itu semua. Dan hari ini kalau gue lihat ke belakang, ya sebenarnya bisa dibilang kondisi itu terjadi terlalu lama. Ya salah satu faktor utamanya gue sendiri gitu. Gue sendiri yang tidak menyadari keberadaan Tuhan dan tidak mau menolong diri gue sendiri saat itu. Buat teman-teman yang mungkin saat ini juga lagi ada dalam kondisi yang seperti itu, gue tahu tiap orang tuh punya punya masanya sendiri-sendiri. Ada orang-orang yang emang butuh waktu yang lebih lama, ada orang-orang yang butuh waktu lebih singkat. Tapi kalau Tuhan masih sayang sama kita, Tuhan masih ingetin ke kita kalau dia ada buat kita, yang perlu kita lakuin adalah menyadari keberadaan dia dan biarkan Tuhan kasih harapan itu untuk tetap ada dalam diri kita. Jadi kita selalu
mungkin ada dalam kondisi-kondisi yang ngebuat kita ngerasa nggak berdaya, tapi sebagai orang yang percaya, satu hal yang pasti kita selalu punya Tuhan yang bisa kasih harapan itu buat kita. Dan kalau teman-teman tahu, ada satu ayat yang bilang kalau masa depan kita sungguh ada dan harapan itu nggak akan pernah hilang. Itu adalah sesuatu yang bisa selalu kita pegang dan kita amini kalau Tuhan selalu kasih harapan buat kita. Udah sih teman-teman, itu aja. Sampai ketemu di obrolan-obrolan yang berikutnya.